berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, sahabat RGR Tulungagung FM 90,1, sahabat Praja Angkasa Tenggara FM 88,9, juga sahabat RSL Nganjuk FM 105,1. Sahabat semuanya, pagi hari ini saya Tika Amsar kembali menemani Anda di program Safety on the Road. Pagi ini nanti kita mau bahas tentang bahaya berkendara di musim hujan. Nah, sahabat, suhu dingin, cuaca mendung, hujan ini biasanya bikin terlena ya. Terlena dengan kondisi yang enak gitu ya, sejuk, dingin gitu kan. Nah, tapi ternyata ini perlu kehati-hatian loh ya saat berkendara kalau kondisi cuacanya itu mendung atau mungkin hujan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Seperti apa kejelasannya atau kelengkapan tentang hal ini? Nanti kita akan berbincang dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride yang saat ini di program Safety on the Road. Saya sudah tersambung bersama beliau via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Iya, apa kabar? Tika? Oh ya, lumayan. Lumayan, masih setengah-setengah, 50-50 Coach. Coach Arsyad gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cuaca di luar, kalau lihat temperatur itu 29 derajat, jadi pagi-pagi sudah hangat. Iya, semua kayaknya sama ya Coach kayaknya ya. Semalam juga ada teman di Bali juga statusnya sama, katanya wah ini kayaknya ada yang bocor ini, panas dari mana ini yang bocor, AC-nya sampai nggak kerasa katanya gitu. Iya, sekarang cuacanya masih panas ya Coach, tapi ini juga perlu kita waspadai juga kalau ternyata tiba-tiba kondisi cuacanya berubah jadi musim hujan gitu kan. Katanya kalau mau musim hujan, kalau mau hujan itu panas dulu cuacanya, baru nanti dingin, mendung terus hujan. Nah, pagi ini nanti kita mau membahas ya Coach tentang bahaya berkendara di musim hujan. Nah, ini perlu kita ketahui dulu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya Coach ya. Betul. Oke. Jadi apalagi kan kalau tahun ini kelihatannya ada ini ya, efek dari La Nina itu biasanya kan memang hujannya nanti deras, Mbak. Deras, angin kan gitu kan. Iya. Jadi memang ya untuk tahun ini mungkin kita harus lebih waspada karena memang kondisi cuacanya seperti itu. Kita harus ini. Dan jangan lupa bahwa semoga tidak seperti tahun kemarin ya, di beberapa tempat banyak banjir sampai Jakarta menjadi water place seperti itu. Jadi moga-moga tahun ini tidak seperti itu lagi, Mbak Tika. Iya. Oke, nah ini dia. Mudah-mudahan ya Coach. Ini yang selalu bikin serem memang kalau pas lagi musim hujan. Sampai ada petir itu ya. Apalagi banjir juga. Oke deh Coach, ini kita mau bahas tentang kenapa sih kalau dibilang kondisi cuaca yang mendung, terus mendung dulu deh, ngomongin cuaca yang mendung dan dingin gitu ya. Biasanya kan bikin terlena gitu ya, ngantuk jadinya gitu Coach. Ini boleh diberikan pemaparan atau terkait hal ini Coach. Kok bisa gitu ya berkendara kalau cuacanya dingin, mendung itu bisa bikin kita itu jadi kayak lupa gitu loh, nyaman dan bikin ngantuk. Padahal kan sebetulnya sudah ada AC juga kan di dalam gitu. Mesti kondisi cuaca di luar kok bisa begitu berpengaruh juga ke dalam kondisi kita mungkin saat berkendara. Yeah. Sebetulnya kalau ngomong seperti yang Mbak Tika sampaikan, itu beberapa AC mobil itu sebetulnya kan dia tidak fokus pada suhu yang kita setting.
tapi dia akan mengambil selisih suhu. Nah, selisih suhu. Jadi kalau katakanlah di luar suhunya katakanlah ini 30 derajat Celcius gitu, dia akan mengambil selisihnya. Jadi dia akan menurunkan menjadi 26 atau 25 gitu. Nah, kalau suhu di luar itu turun, berarti selisihnya itu kan jadi turun lagi, pengurangannya menjadi turun lagi, karena pengurangan dari sistem AC kan tetap kan. Jadi kalau pada saat di suhu di luar 30 derajat, maka suhu di dalam ruangan, di dalam mobil kita akan turun. Nah, kalau suhunya lebih turun lagi, maka di dalam mobil akan lebih dingin lagi. Selain itu kan, karena mobil terbuat dari besi kan, kalau begitu dia dingin, kalau kondisinya dingin, maka dia akan lebih dingin lagi gitu loh, karena memang kondisinya sekelilingnya dia lebih dingin. Tapi kalau dia panas, maka dia akan bekerja lebih keras, AC akan bekerja lebih keras untuk mendinginkan. Nah, kenapa kalau kita nyaman? Ya, memang kalau kita kondisi panas itu kan tubuh harus ekstra keras untuk apa istilahnya, mengeluarkan keringat agar kita tidak overheat kan, seperti itu kan. Nah, tapi kalau begitu pada saat kondisinya dingin, mendekati suhu tubuh itu kan lebih nyaman, jadi tubuh tidak banyak bergerak. Nah, ini salah satunya seperti itu. Makanya kenapa kalau kita udaranya dingin gitu, biasanya lebih gampang ngantuk daripada pada saat panas kan gitu kan. Dan lagi kalau kita pada saat posisi di luar panas itu kan, cuaca di luar panas itu kan mata juga bekerja lebih keras juga. Karena apa? Mata juga menahan panas di luar kan, Mbak. Nah, tapi kalau pada saat cuacanya nggak terlalu panas, ya kan, matahari tidak terlalu terik, ya itu mata juga tidak bekerja terlalu maksimal, sehingga ya itu tadi mengakibatkan tubuh lebih santai. Mungkin sekilas kalau efeknya mungkin seperti itu, Mbak Tika. Iya, jangankan kok berkendara, Karin aja kena studio yang dingin, terus ada sofa gitu ya, bawaannya pengen tidur gitu ya Rin ya. Oke, baik sahabat semuanya, pagi ini yang mau bergabung silakan, saya undang Anda untuk juga bisa sharing juga di 0318961514 atau juga WA di 0821 Saya disapa oleh sahabat-sahabat dari Praja Angkasa Trenggalek ini yang juga sudah bergabung di YouTube Suara Sidoarjo Live. Di sini aja, maksudnya gimana nih di sini aja? Iya deh, baik, yang jelas di sini aja. Di sini aja dingin gitu kali ya. Silakan yang lagi nonton di YouTube, yang mau komentar boleh, silakan. Atau mau juga sharing atau tanya ke Coach Arsat, saya buka kesempatan untuk Anda juga bisa bergabung. Oke, nah Coach, hal-hal yang kemungkinan terjadi kalau kita fokus kembali ke bahaya berkendara di musim hujan, yang memungkinkan terjadi saat kita berkendara di musim hujan itu apa saja nih Coach? Yeah. Kalau masalah air kan kita sudah bahas minggu kemarin tuh, Mbak. Ya kan, kalau air itu memang macam-macam. Jadi antara lain gripnya aspal atau artinya daya cengkram ban itu terhadapnya itu mesti berkurang. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ini yang harus juga saya ingatkan, ya kan, aquaplaning itu ya tergelincir, artinya tergelincir, ya kan, itu karena ada air antara ban dan aspal. Nah, ini biasa terjadi pada mobil-mobil pada kecepatan tinggi. Nah, ini yang harus hati-hati nih. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ada beberapa mobil yang mengalami aquaplaning. Jadi pada kecepatan tinggi tiba-tiba mobil itu tidak terkendali pada saat kondisi ada genangan. Ini harus hati-hati. Kita harus lebih waspada terhadap itu. Karena kalau musim hujan aquaplaning ini terjadi biasanya mobil-mobil yang tinggi. Kenapa mobil-mobil yang tinggi? Karena kalau begitu mobil itu tinggi, ya SUV itu kan tinggi-tinggi, Mbak. Ya kan? Itu kan ada udara di bawah. Udara di bawah itu akan mendorong ke atas. Nah, begitu yang didorong itu ada air antara ban dan aspal, maka dia akan lebih gampang kehilangan grip, akan slip. Nah, itu yang penting. Jadi hati-hati pada saat musim hujan, kurangi kecepatan untuk memberi kesempatan ban untuk ngegrip. Itu yang nomor satu. Kalau yang kedua genangan. Kalau genangan kita mungkin kemarin sudah banyak sampaikan ya. Genangan kita harus tahu kondisi jalan, menghindari masuk lubang. Nah, itu yang penting seperti itu.
Kalau nanti genangannya tinggi mengenai banjir dan sebagainya, mungkin nanti kita bahas berikutnya. Berikutnya adalah karena ada perbedaan suhu antara tempat yang dingin dan tempat yang tidak hujan, maka akan timbul istilahnya aliran udara. Aliran udara ini akan menyebabkan angin. Nah, ini kadang-kadang yang bahaya juga kalau pas saat musim hujan itu adalah angin. Itu kita harus waspadai juga. Angin banyak efeknya, ya kan? Pertama kalau memang angin kita akan kerasa berat, berkendara akan kerasa berat karena memang istilahnya hambatan anginnya menjadi tinggi kan gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau kita di perkotaan, rantingnya ini yang bahaya. Ranting pohon itu kadang-kadang kalau anginnya kencang mesti beberapa itu ada yang patah. Jangankan ranting yang gede, kita ngomong yang kecil aja lah. Kita kejatuhan ranting kecil aja mesti kan kaget, apalagi kalau kita menggunakan roda 2. Begitu kaget mesti kita akan over control. Ya kan? Nah, ini bahayanya itu. Jadi pada saat hujan, anginnya kencang, nah itu kita harus waspada. Kalau kita sudah merasa berat, artinya kalau berkendaranya berat, itu tandanya kita harus berhenti. Ya, kita harus berhenti nyari tempat yang teduh. Jangan berhenti di bawah pohon, itu bahaya. Ya kan? Kalau kita berteduh itu nyari tempat berteduh yang benar-benar nyaman. Artinya kalau ya minimal kayak halte bis itu lebih aman daripada kita ada di bawah pohon. Kenapa? Karena pohon itu karena dia tinggi, maka petir. Nah, bahayanya ini juga pada saat kita berhenti kita juga harus memperhitungkan itu. Itu yang nomor 3. Berikutnya, kalau saat kita berhenti, kita pastikan bahwa tempat kita parkir kendaraan itu bukan daerah yang aliran sungai, bukan daerah aliran air. Karena daerah aliran air, nah motor kita bisa terbawa itu. Apalagi kan sudah banjir seperti itu. Lah itu bahayanya beberapa itu. Lah yang paling gampang aja, nah ini ada lagi bahayanya yang satu lagi. Saat hujan adalah visibility kita. Pandangan mata kita mesti jauh berkurang. Karena ada air. Ya kan? Untuk itu, bagi teman-teman yang menggunakan kacamata, ini mesti akan lebih banyak masalah. Karena airnya akan nempel di kacamata kita, itu yang bahaya. Makanya kalau musim hujan, khusus untuk teman-teman yang menggunakan kacamata, jangan lupa menggunakan helm yang ada visornya. Tujuannya adalah agar tidak, agar tidak dengan Coach Arsyad. Saya sekali lagi juga mengundang untuk sahabat semuanya yang ingin sharing, ingin bertanya juga, bisa bergabung ya pagi ini baik di YouTube ataupun yang sedang nonton juga di Facebook Live Suara Sidoarjo atau Radio Susi ya. Juga yang ada di Trenggalek, yang ada di Tulungagung maupun juga di Nganjuk yang pagi ini ingin bergabung, silakan boleh langsung hubungi radio masing-masing ya. Nanti biar dari sahabat-sahabat yang bertugas di RGR, di Praja Angkasa, juga Ersal Nganjuk nanti yang akan menyampaikan pertanyaannya juga ke saya ya. Ada Andri ya kayaknya yang bertugas kalau pagi begini di Tulungagung RGR. Selamat bertugas untuk semua teman-teman yang ada di Tulungagung, Trenggalek maupun di Nganjuk. Dan pagi ini kita nanti masih akan menemani sahabat semuanya di program Safety on the Road sampai jam 8 pagi. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo.
Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam tuh? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut, dengar dulu nih karena radio. Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020.
Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat semuanya, kita kembali di program Safety on the Road ya. Pagi ini kita masih berbincang tentang bahaya berkendara saat musim hujan. Nah, ini kita Coach Arsyad, sudah ada beberapa sahabat yang bergabung dengan kita ya. Pagi ini saya juga ingin sapa dulu. Aduh, tadi ada Mbak Dwi Fitriana ya. Di YouTube sebelumnya ada pertanyaan ya, tapi hilang nih, belum sempat terbacakan chatnya. Mungkin Mbak Dwi Fitriana boleh disampaikan lagi pertanyaannya di kolom chat YouTube Suara Sidoarjo Live ya. Saya tunggu Mbak Dwi Fitriana, terima kasih sudah bergabung. Saya juga ingin sapa dulu ada Bu Yulia yang ada di Gedangan, Sidoarjo. Assalamualaikum Coach Arsyad. Waalaikumsalam Mbak Yulia. Ini juga Bu Yulia di Gedangan ini alhamdulillah katanya senang sekali bisa bisa mendengarkan Mbak Tika siaran lagi. Aduh, kangen loh Mbak Tika. Baru beberapa hari kok. Kemana aja? Kemarin kok gak siaran? Nah, kemana ya? Yuk. Tema kali ini yang ingin saya tanyakan, pada saat musim hujan yang sangat deras dan disertai petir yang menggelegar atau menakutkan, kalau kita itu nekat berkendara, apakah itu sangat berbahaya bagi pengendara itu sendiri? Nah, dalam kondisi yang seperti itu, apakah bisa menyebabkan pengendara ini tersambar petir ya, Coach? Nah, ini dia. Kalau kondisi hujan deras, ada petir, terus kita nekat aja, itu ada yang, kalau saya sih punya pengalaman gini ya, Bu Yulia dan Coach Arsyad. Katanya kalau lagi hujan deras dan petir itu, pokoknya jangan lewat tempat yang terbuka, gitu katanya. Jadi itu bisa memungkinkan kita kalau berkendara itu bisa kena petir gitu. Benar nggak sih sebetulnya, Coach? Yeah. Jadi kalau petir itu kan dia menyambar. Petir itu menyambar benda yang paling tinggi. Kan gitu. Teorinya kan seperti itu, Mbak. Jadi petir itu karena dia loncatan listrik kan dia mencari ground. Dia mencari, kalau arus gitu listrik kan positif, dia mencari ground. Ground itu adalah apapun yang menempel dengan tanah, yang menempel dengan tanah, yang menginjak tanah atau dia masuk ke dalam tanah, itu yang pertama kali. Jadi kalau petir itu mesti dia akan menyambar yang paling tinggi. Makanya saya tadi ngomong jangan kalau pas saat musim hujan terus ada petir, jangan berteduh di bawah pohon karena pohon itu kan tinggi kan, makanya mesti kena duluan. Nah, pertanyaan Bu Yulia adalah kalau pada saat seperti itu apakah pengendara bisa terkena petir? Mbak Tika sampaikan kalau di tempat terbuka contohnya ini, contohnya kiri kanan kita kosong. Kalau saya lewat biasanya kiri kanan itu sawah, Coach, dekat rumah itu. Betul, sawah gitu nggih. Dekat atau paling enggak yang di daerah mana itu kan juga sama kiri kanan, sekarang sudah enggak nggih. Lingkar Timur dulu itu kan kiri kanan sawah itu. Oh iya itu masih belum ada pepohonan. Nah, itu memang apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya ada juga gitu loh. Tapi sampai sekarang belum pernah dilaporkan bahwa pengendara ini atau mobil ini dia akan bisa terkena petir. Mungkin salah satu kenapa kok dia jarang, karena kalau kendaraan roda 2 atau roda 4 itu berjalannya kan cepat, Mbak. Ada kecepatannya kan cepat kan, paling nggak kan 40, lambat-lambatnya itu kan ya sekitar 40 km per jam. Nah, mungkin ini yang yang kita ngomong bahwa kecil kemungkinan akan kena petir itu karena itu. Jadi karena kita bergerak, petir akan menyambar yang diam, statusnya diam, itu baru bisa tersambar.
Tapi kalau statusnya dia bergerak, nah itu mungkin dia lebih aman. Tetapi memang ya kalau kondisinya memang emergency, kita harus keluar, ya memang harus disiapkan juga gitu loh. Artinya kalau memang bisa dihindari ya mending dihindari aja. Tapi kalau memang kondisi memaksa, mungkin emergency ya, kondisi-kondisi emergency terpaksa ya enggak apa-apa. Kita tetap bisa aja istilahnya berkendara saat musim hujan. Asal itu tadi kita harus tahu lokasinya dulu. Kalau memang lokasinya terbuka lah, itu yang kita harus hati-hati, Mbak Tika. Mungkin itu yang Bu Bulia. Iya. Kalau Mbak Dwi Fitriana, ini Coach, ada nih, sudah disampaikan lagi pertanyaannya nih ya. Assalamualaikum Coach Arsyad, kata Mbak Dwi Fitriana nih. Ya, di dalam balap itu ada istilah wet tire ya, apa nih ya? Intermediate saat hujan. Maksudnya apa Nggih? Ada yang bilang itu juga karena tekanan ban itu dikurangi saat hujan. Juga tekanan ban dikurangi saat hujan gitu katanya. Jadi gini, kalau di balapan itu sebetulnya ada 3 ban, ya, ada 3 ban. Ban soft, ban intermediate atau medium, dan ban hard. Ada 3 ban. Itu sebetulnya membedakan adalah komponnya. Kalau ban soft itu lunak, Mbak. Dia lebih lunak. Daya cengkeramnya terhadap aspal lebih tinggi. Ya kan? Daya cengkeram lebih tinggi. Ini biasanya memang digunakan di wet race. Artinya pada saat lintasan itu dalam kondisi basah. Sehingga walaupun kondisi basah, ban ini masih tetap bisa mencengkeram. Intermediate itu kalau digunakan, kalau kondisi cuacanya itu ya sekitar temperaturnya sekitar 30, 32, enggak lebih dari 32 lah, sekitar 30 derajat lah, 26, 27 sampai 30 derajat itu menggunakan intermediate. Lah, yang hard ini biasa digunakan kalau pada saat lintasannya panas, Mbak. Ya kan, lintasan panas itu dia menggunakan hard, artinya biar ban ini tetap dia tidak terlalu lunak, tidak cepat habis, tapi dia tetap bisa mencengkeram dengan baik. Lah, apa jadinya kalau kebalik? Contohnya, kondisi cuacanya panas, gitu kan? Tapi kita menggunakan ban soft. Efeknya adalah karena apa? Karena aspalnya panas, maka cengkeramnya akan terlalu kuat. Itu nomor 1. Kedua, ban ini akan cepat habis. Kalau ban itu soft itu mesti akan cepat habis. Maka kita harus paham itu dulu, ya kan? Kalau biasanya di balapan biasanya jarang ya mengurangi tekanan terlalu banyak, itu jarang. Berarti itu bisa ya Coach kalau misalkan digunakan kita sendiri gitu, maksudnya dalam konteks ya kita berkendara sendiri gitu, bukan dalam konteks balapan gitu, lagi balap gitu. Bisa aja, bisa aja. Artinya kalau kita musim hujan kita ganti ban gitu, nggak apa-apa, asal kita punya anggaran untuk itu aja, ya kan? Contohnya sama seperti apa kalau saat di luar negeri ya, kalau di negara-negara yang 4 musim itu ada khusus ban untuk wet tire ada. Jadi untuk musim pada saat dia musim apa ya, musim salju ya, itu kan banyak salju ya, itu menggunakan ban khusus. Dia menggunakan ban yang itu tadi, yang soft itu tadi, biar dia bisa mencengkeram dengan baik. Kalau pada saat musim dingin di sana kita menggunakan ban musim panas, efeknya apa? Ban tidak bisa mencengkeram dengan baik, dia akan slip gitu loh. Nah, ban di Indonesia itu sudah dirancang untuk semua musim, ya kan? Jadi kenapa kok saya selalu ngomong kalau kita beli ban jangan terpancing bahwa ban impor lebih bagus. Enggak, salah. Yang benar adalah ban yang dikembangkan di Indonesia atau dikembangkan di daerah tropis. Mungkin daerah tropis itu mungkin bisa ban dari daerah Thailand, itu mungkin bisa. Kenapa? Karena kalau yang ban khusus untuk daerah tropis itu dia sudah disiapkan untuk semua musim. Biasanya dia banyak kondisinya adalah ya intermediate, posisi yang intermediate. Jadi kita tidak perlu mengganti-ganti ban, tidak perlu seperti kita di negara yang 4 musim. Nanti musim dingin kita ganti ban, nanti pada saat musim apa istilahnya musim panas kita ganti ban yang lain. Nah itu agak merepotkan juga. Mungkin itu Mbak Tika jawabannya, Mbak Tika. Oke, baik. Ya,
Coach, ini ada yang gabung lagi dengan kita. Iya. Sebentar. Lampunya dijalain terus. Karin? Iya. Ini loh Coach. Karin ini loh Coach. Ini. Mau nanya atau ada pengalaman atau ada yang lagi udah sharing? Udah ada yang sharing. Oh, kirain pengalamannya Karin. Pengalaman saya terlalu banyak di jalan. Oh iya, percaya aku. Baiklah. Oke, silakan Karin. Jadi ini sudah ada 2 orang yang bertanya. Yang pertama dari Ibu Ratna di Tanggulangin. Coach, ada yang pernah bilang ketika hujan datang itu kita harus waspada di 30 menit pertama. Statement seperti itu apa benar nggak sih Coach? Soalnya saya waktu dikasih tahu tentang itu langsung saya iyain aja, dan sekarang saya baru ingat tentang statement itu. Suaranya kok kecil sekali Mbak Tika. Kecil ya? Nggak bisa dengar. Oh nggak bisa dengar ya? Karin suaranya kecil banget, Rin. Ayo lebih semangat lagi dong. Oke, ayo. Jadi begini Coach. Ada yang nanya, Ibu Ratna di Tanggulangin. Kedengeran Coach? Nggih. Ini Nah, udah. Ibu Ratna Berarti ini pintunya minta ditutup itu. Coba, yuk. Ibu Ratna ini bertanya, Coach, ada yang pernah bilang ketika hujan datang itu kita harus waspada di 30 menit pertama. Statement seperti itu apa benar nggak sih Coach? Soalnya saya waktu dikasih tahu itu saya cuma niyain aja, dan sekarang berhubung ada program safety riding ini saya baru ingat tentang statement itu. Kemudian yang kedua dari Mbak Nurmalasari di Gedangan. Selamat pagi Coach Arsyad. Kalau saat musim penghujan gini biasanya kan banyak sekali ibu-ibu atau mbak-mbak yang suka panik ketika kendaraannya itu mengalami selip. Nah, gimana sih caranya biar kita itu tidak mudah panik dan bisa mengatasi selip dengan baik? Iya. Oke, 2 pertanyaan Coach sudah bergabung. Silakan boleh ditanggapi dulu. Ibu Mbak Ratna dulu nggih. Iya. Saya agak samar-samar, mohon maaf kalau nanti saya salah. Pertanyaannya, yang bahaya adalah 30 menit pertama gitu ya Mbak Tika? Ya, 30 menit pertama itu yang harus hati-hati gitu ya katanya ya. Hati-hati, gitu ya. Jadi kemarin kita sudah sampaikan, 30 menit pertama, sebetulnya bukan 30 menit pertama sih, 15 menit pertama. Itu adalah pada saat kondisi gerimis, itu yang bahaya, atau awal-awal hujan itu. Kenapa? Karena sekali lagi saya ingatkan, karena pada saat seperti itu aspal dalam kondisi masih kotor. Jadi di aspal itu masih banyak pasir, masih banyak debu, masih banyak kotoran-kotoran yang lain. Nah, pada saat kena hujan pertama kali, kena air pertama kali, maka pasir, debu dan sebagainya ini akan bercampur dengan sedikit air, ini akan berubah menjadi lumpur. Lah, lumpur ini yang bahaya. Beda ceritanya kalau hujannya sudah deras. Kalau hujannya sudah deras, maka aspal ini akan bersih. Aspal ini akan sudah disapu oleh air sehingga kotoran-kotoran itu sudah tidak ada. Jadi benar yang disampaikan Bu Ratna bahwa 30 menit pertama memang kita harus hati-hati. Saat gerimis kita harus hati-hati. Ya kan? Saat gerimis kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kotoran yang ada di aspal itu masih ada. Dan begitu itu bercampur dengan air, maka dia akan berubah menjadi lumpur. Nah, ini yang bahayanya itu. Jadi betul sekali, 30 menit pertama kita harus hati-hati. Dan sebetulnya setelah 30 menit pun kita tetap harus hati-hati. Mungkin itu Mbak Tika yang pertama. Ya. Lanjut langsung aja Coach. Yang kedua? Ya, yang kedua adalah panik saat slip. Ya, memang kalau kondisi slip itu saya rasa semua orang juga panik mesti Mbak. Tapi juga satu hal yang harus disiapkan, kita lihat slipnya seperti apa dulu. Kalau memang kondisi rem belakang saat kita ngerem mendadak slip, yang harus kita lakukan adalah segera dilepas, digas sedikit biar kondisi ban itu segera bisa ngegrip lagi. Tetapi kalau memang kondisinya istilahnya kita sudah tidak bisa mengendalikan laju kendaraan tersebut, yang harus dilakukan adalah kalau untuk roda 2, kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan laju kendaraan itu, satu-satunya jalan adalah, ya ini mohon maaf ini, kita memilih tempat jatuh yang nyaman. Atau paling tidak motor kita lepaskan. Yeah.
motor dilepas saja. Artinya motornya dilepas biar kita tidak terbanting oleh motor. Kalau memang kita saat itu kita mau jatuh loh, itu monggo silahkan motornya dilepas saja. Tujuannya adalah biar kita tidak cedera terlalu berat pada saat itu. Nah, bagaimana dengan mobil? Lah ini beda lagi kalau mobil, kan? Kalau mobil saat slip, ya kan? Pada saat mobil saat slip, kita lihat posisinya dulu, kondisinya seperti apa. Kalau untuk beberapa mobil penggerak roda depan, itu begitu kondisi kasar untuk slip, luruskan roda, kemudian digas. Itu otomatis roda akan berusaha untuk mencengkeram lagi, ya kan? Roda akan berusaha mencengkeram lagi. Kalau yang slip ada roda belakang, hindari menggunakan rem. Pokoknya kalau slip, kondisi kendaraan kita slip, itu pertama sekali yang harus dilakukan adalah hindari menggunakan rem. Karena begitu sudah slip menggunakan rem, itu akan lebih memperparah. Malah cepat jatuh gitu malah justru ya Coach ya? Ya, karena memang kondisinya dia sudah slip, nggak bisa nggak bisa grip ke aspal. Jadi kondisinya itu tadi, ya kalau memang sudah kondisinya slip di roda 4 atau apa, penggerak roda belakang, dia ya satu-satunya jalan adalah itu tadi. Kita tetap berusaha, kalau memang masih bisa mengontrol setir, kita kontrol semaksimal mungkin, ya kan? Tapi kalau sudah nggak bisa, ya udah kita harus menyiapkan kondisi terburuk, yaitu kita akan mengalami kecelakaan. Jadi kita sudah harus menyiapkan itu. Mungkin itu Mbak Tika, karena kalau sudah kondisi slip itu artinya kita juga sudah sama sekali kita nggak bisa kontrol, nggak bisa mengontrol laju dari kendaraan tersebut. Nah ini yang harus dipahami dulu gitu loh. Nanti mungkin suatu saat kita harus ngomong cerita bagaimana cara, mohon maaf ini, cara jatuh yang aman. Nah, kita harus cara jatuh yang enak, memilih tempat jatuh yang nyaman gitu ya. Jadi kita bahas juga cara jatuh yang aman. Jadi memang kondisinya seperti itu. Makanya terutama kalau saat hujan yang harus dihindari adalah pertama kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi pada saat hujan adalah harus kita hindari karena aquaplaning itu tadi. Jadi slip karena ada air di antara kita, di antara ban dan aspal. Ya, itu yang menyebabkan slip. Nah, yang kedua adalah kalau kita jangan melakukan sudden brake. Sudden brake ini adalah pengereman yang mendadak. Karena melakukan pengereman yang mendadak itu dia akan membuat kendaraan lebih mudah slip. Khusus untuk sepeda motor, khusus untuk roda 2, pada saat musim hujan kurangi penggunaan rem depan. Karena begitu rem depan digunakan, dia akan lebih gampang slip. Jadi lebih banyak menggunakan rem belakang. Nah, mungkin itu Mbak Tika untuk sedikit trik untuk Ibu Kumalasari tentang bagaimana tentang slip. Memang kita harus ngomongkan khusus untuk yang slip ini, kondisi slip ini memang banyak parameternya yang harus kita perhatikan. Mungkin suatu saat PR bagi saya ini Mbak, untuk kita bahas tentang masalah slip. Lebih detail ya tentang slip ya. Oke, baik. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, Erger Tulungagung, Praji Angkasa Trenggalek juga di Ersal Nganjuk pagi ini. Sebelum saya lanjutkan lagi berbincang dengan Coach Arsad, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ingat tanggal 10 ya. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB.
Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Waduh, alon-alon Taca, aku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Yo wis, mulio. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah,
segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, rahasia wajah glowing ya perawatan rutin. Di era new normal saat ini tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga menjaga kulit agar fresh dan tidak kusam. Untuk tetap terlihat fresh setiap hari, sahabat bisa dapatkan di Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo. Untuk reservasi hubungi 0878 7971 4664 atau full Instagram di @hayusyar'i. Hayu Syar'i Skin Clinic Sidoarjo ada di Komplek Ruko Sun City Blok A nomor 12, Jalan Pahlawan nomor 1, RW 6, Sidokumpul, Sidoarjo. Informasi ini dipersembahkan oleh Hayu Klinik Kecantikan Kulit Syar'i pertama di Indonesia. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Safety on the Road. Pagi ini masih bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Kita masih bahas tentang bahaya berkendara di musim hujan. Coach, ini sepertinya ada yang bergabung lagi di redaksi. Saya ke Karin dulu. Karin? Iya, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk di WhatsApp redaksi dari Mbak Talita di Seruni. Jika kita mengalami situasi banjir di sebuah wilayah dan kita tidak hafal kondisi di jalan wilayah itu tadi, kalau kondisinya banjir kan sudah pasti jalanannya yang lubangnya dalam ini otomatis nggak bisa terlihat ya Coach. Dan meskipun sepelan mungkin kita tetap kaget kalau ternyata kendaraan kita ini masuk dalam lubangan. Dan sepelan apapun juga kita pasti oleng gara-gara kaget itu tadi. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu gimana Coach? Oke, baik, silakan Coach Arsyad. Kalau memang kita masuk genangan ini ceritanya berarti nggak kelihatan ya kalau itu ada lubang gitu. Makanya kalau berkendara saat di genangan satu hal yang pasti kalau apakah kita hafal atau tidak, kondisi jalannya hafal atau tidak, adalah saat kita melewati genangan itu kita harus memastikan bahwa kita benar-benar kencang pegang setirnya, terutama roda 2. Kenapa? Karena sebetulnya walaupun nggak ada genangan, tapi air mengalir itu sebetulnya cukup kencang juga, Mbak, untuk bisa mendorong kita. Makanya pada saat kita sudah memutuskan kita melatih genangan, satu hal yang pasti adalah kendalikan setir itu dengan kencang. Jadi kita fokus ke setirnya sudah, ya kan? Pertama itu. Kedua adalah mengurangi kecepatan. Apalagi kalau kita tidak tahu kondisi jalannya, ya kecepatannya mungkin kita kalau banjir kan nggak mungkin kan kita mau ngebut kan nggak mungkin. Kalau banjir, kalau kita memang kecepatannya ya sekitar 20 km per jam. Jadi cukup pelan sehingga kalau kita seandainya ini terperosok ke lubang, kita masih sempat untuk menjaga keseimbangan. Apakah kaki kita turun ataukah kita masih bisa mengendalikan setir itu dengan baik. Artinya itu tadi, jadi kita harus pastikan bahwa kita bisa mengontrol kendaraan kita. Itu yang penting. Karena kita agak repot nih, kalau banjir itu sudah tidak ada ceritanya kita bisa melihat istilahnya genangannya seberapa, di bawahnya ada apa kan nggak kelihatan. Kalau bening kan bukan genangan, ini berarti bukan banjir. Kalau bening berarti kan kolam renang, itu berarti bening kan gitu kan. Nah, satunya cara adalah kurangi kecepatan dan kita berprasangka buruk bahwa di depan adalah lubang. Makanya pada saat kita terpaksa memastikan kita akan melewati banjir atau genangan, setir harus kita kuasai benar-benar. Kurangi kecepatan, kita kuasai setir, fokus di setir. Sudah, jangan fokus yang lain. Itu mungkin salah satunya cara seperti itu. Jadi memang kalau kita melewati lubang, kalau kecepatan kita tinggi, walaupun kaki kita turun kan kita tetap bisa jatuh, Mbak, karena kecepatannya tinggi. Tapi kalau kecepatan kita rendah, insya Allah kita masih ya paling-paling cuman
sepatu kaki kita aja yang basah gitu loh. Jadi nggak sampai menimbulkan cedera. Nah, mungkin itu Mbak Tika jawaban saya untuk yang pertanyaan ini. Oke, baik. Nah, ini di sesi akhir, Coach. Sekali lagi memahami tentang berkendara yang aman dan apa sih yang perlu kita sekali lagi harus benar-benar diperhatikan saat musim hujan, saat kondisi cuaca lagi dingin dan mendung. Nah, ini untuk berkendara supaya aman. Hal-hal bahaya kembali lagi kalau tadi sudah dijelaskan banyak hal ya oleh Coach Arsad, maka sekarang kembali menekankan kepada para pengendara untuk tetap bisa menjaga keamanan ya. Kalau nyaman pasti udah nyaman dong ya kalau cuaca sudah mendung dan dingin, tapi keamanan kembali lagi, Coach, silakan. Yang nomor satu jangan overconfident. Ya. Pokoknya itu aja. Kalau pada saat musim hujan itu nomor satu adalah jangan overconfident. Ya, mohon maaf ini, walaupun kita sudah berdoa seperti apapun, ya kan? Tapi kalau kita di jalan itu tidak mempersiapkan dengan baik, ya kasihan malaikatnya nanti. Ini mau diusulkan dikabulkan apa enggak gitu. Contohnya sudah kelihatan kalau mendungnya gelap gitu, ya. Sudah mulai gelap, kita berdoa, wah bismillah semoga tidak hujan. Ya malaikat kan ya repot ini nulisnya. Jadi kita jangan memberi tugas yang berat kepada malaikat. Jangan overconfident. Yang kedua adalah jangan overconfident bahwa kendaraan kita akan bisa melewati apa istilahnya hujan dengan baik. Karena itu kendaraan harus disiapkan. Nah, jangan overconfident bahwa tubuh kita akan baik-baik saja. Nah, ya kan? Akan baik-baik saja. Oh, aku nanti akan lewat. Ini kan habis hujan atau sudah gerimis kan, nggak apa-apa. Nanti aku akan lewat jalan-jalan agak ke tengah, biar tidak kecipratan air dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan tubuh kita juga. Jas hujan, reading gate dan semuanya juga harus disiapkan. Kendaraan juga harus disiapkan. Jadi kita sudah musim hujan, mobilnya, wipernya sudah jelek, kita tetap overconfident. Wis nggak apa-apa. Bismillah, tetap buka tetap bisa. Lah itu tidak benar. Artinya bahwa kita jangan overconfident, itu yang nomor satu. Yang kedua adalah kurangi kecepatan, Mbak. Sekali lagi, kalau musim hujan, sudah hujan adalah kurangi kecepatan. Untuk mengurangi bahaya slip, kan? Untuk mengurangi kita melakukan sudden brake. Pada kecepatan tinggi, kita melakukan sudden brake atau pengereman mendadak, itu kemungkinan terjadinya slip itu akan semakin besar. Jadi kita jangan overconfident. Sekali lagi balik yang pertama, jangan overconfident. Gaya berkendara saat musim panas dengan musim hujan beda, ya kan? Kurangi penggunaan rem depan untuk roda 2. Kalau roda 4 kan kita sudah nggak bisa kontrol kan? Kurangi penggunaan rem depan karena rem depan itu akan lebih banyak bisa menyebabkan terjadinya slip. Nah, mungkin itu aja beberapa hal yang bisa saya sampaikan Mbak Tika agar kita siap saat menghadapi musim hujan ini. Mungkin gitu Mbak Tika. Baik, Coach, terima kasih sharingnya, ilmunya juga sudah mengingatkan juga kita semua untuk bisa lebih waspada ya saat berkendara, apalagi di musim hujan. Coach Arsad, semoga apa yang disampaikan bermanfaat juga untuk semua yang sudah mendengarkan ataupun yang sudah nonton juga perbincangan kita pagi hari ini ya, Coach. Salam sehat selalu untuk Coach Arsad. Ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan tema yang berbeda lagi ya, Coach. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Coach Arsad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, kurang lebih 1 jam perbincangan kita bersama dengan Coach Muhammad Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride di program Safety on the Road ya pagi hari ini. Yang sudah bergabung juga terima kasih untuk Bunda Yulia, juga Mbak Dwi Fitriana, juga sahabat Sidoarjo lainnya yang sudah bergabung juga di redaksi Suara Sidoarjo. Juga yang sudah bergabung baik di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Tenggara FM 88,9, juga Ersal Nganjuk FM 105,1, juga di Suara Sidoarjo. Semuanya yang sudah bergabung pagi ini, semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas bersama pagi ini. Dan selanjutnya jam 8 pagi waktunya saya ajak Anda untuk menyimak juga Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.